Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik SPDI. Nomor induk mahasiswa 25104 184476. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan B3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, program studi Sejarah Kebudayaan Islam. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 10 Man 5 Mandailing Natal dengan materi kebudayaan masyarakat Makkah sebelum Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tullab wa talibat, sabahul khair. Sabahul khair. Bagus. Bapak tanya lagi nak ya. Kaifa halukum jami'a? Bi khair walhamdulillah. Allahu akbar, luar biasa. Mantap ya. Bapak tanya, mazada rasunal an? Sejarah kebudayaan Oke. Pada pagi hari ini nak, kita akan belajar sejarah kebudayaan Oke. Bapak tanya nak, apakah kalian nak sudah siap? Siap. Ista'adatum? Toib. Kalau sudah siap nak seluruhnya, coba nak dilihat dulu sampah. Kalau ada sampahnya, boleh nak diambil. Ya? Oke. Kalau ada sampahnya, boleh dikumpul ke tong sampahnya. Tak ada lagi nak sampahnya? Oke. Kita akan membaca doa. Siapa nak maju dulu ke depan untuk memimpin doa? Ya, silakan nak. Tafadhal ya akhi. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nak doa kita tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mudah-mudahan apa yang nanti kita pelajari dapat kita pahami nak ya. Allahumma amin. Baik. Sebelum kita lanjutkan, Bapak akan mengabsen dulu nak. Akan mengabsen siapa yang tidak hadir pada hari ini. Kalau dia yang laki-laki, Bapak nanti panggil namanya, silahkan katakan hadir. Ya. Kalau yang perempuan cukup bilang hadirah. Paham tuh? Paham. Baik. Bapak akan panggil Aulia Ramadhani. Iya, baik. Alfiza Putri. Untuk lebih semangatnya kita belajar sejarah kebudayaan Islam, karena bahasa Arab sudah ada tatanannya, yaitu at-tarikhu huwa muallimul hayat. Artinya sejarah adalah guru kita kehidupan. Sejarah itu adalah guru kita untuk kehidupan.
untuk mengajarkan pelajaran penting untuk kehidupan kita sekarang dan yang akan datang. Betul. Sebelum kita mulai pelajaran, di sini nak ada soal yang Bapak buat. Di sini nanti ada soal 3. Silahkan nak diperhatikan. Sama-sama kita perhatikan ke depan. Soal yang pertama, kebiasaan atau kepercayaan apa yang membuat masyarakat Mekah saat itu disebut sebagai masyarakat jahiliyah? Oke, anak-anakku sekalian, siapa yang ingin memberikan jawaban? Oke, syukran katsir, tafadhol ya ukhti. Menurut saya, kebiasaan itu sangat ironis. Ka'bah dan fondasinya dibangun oleh Nabi Ibrahim untuk tempat beribadah yang tauhid mengesahkan Allah. Iya, subhanallah, syukran katsir ya. Terima kasih Bapak ucapkan yang sudah menjawab daripada soal tersebut. Oke, sama-sama nak kita perhatikan ke depan. Ada beberapa tujuan pembelajaran kita. Ya, ada beberapa tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menganalisis secara kritis kondisi masyarakat Mekah pra-Islam dari aspek sosial, budaya, ekonomi, dan kepercayaan dengan mengidentifikasi minimal 3 karakteristik utama secara tepat. Oke, garis-garis besar materi kita ada 3 fokus utama. Ada 3 fokus utamanya. Yang pertama adalah analisis sisi gelap jahiliyah sejati. Seterusnya sisi positif yang dipertahankan. Selanjutnya perbandingan dengan zaman kita. Oke? Bisa dipahami ya? Iya, baik. Syukran katsir. Kita lanjutkan. Oke. Tujuan pembelajaran kompetensi utama. Pada akhir sesi ini, peserta didik tidak harus mampu melampaui hafalan sejarah, tetapi juga mencapai kompetensi kunci. Bernalar kritis, mengkritisi dan menjelaskan mengapa suatu kebiasaan misalnya riba. Riba itu buruk, baik di zaman dulu maupun di zaman sekarang. Oke? Kolaborasi dan komunikasi, bekerja dalam kelompok, menganalisis kasus, dan mempresentasikan perbandingan dengan bahasa yang lugas dan persuasif. Belajar problem based learning atau PBL, kita akan menggunakan metode problem based learning atau PBL untuk menghubungkan sejarah dengan realitas hari ini. Misalnya, bagaimana kebudayaan Mekah yang kuno bisa relevan dan menjadi pelajaran penting bagi kita di tahun 2025. Oke. Ada di sini observasi, mengamati untuk infografis dan teks tentang kondisi Mekah. Yang sudah Bapak tampilkan, yang sudah Bapak jelaskan, bisa kira-kira nak bisa dipahami? Ayo. Bisa kira-kira nak dipahami? Bisa. Iya, anak-anakku ini sangat semangat. Ya, sangat semangat sekali. Oke? Kita lanjut nak menonton video. Yaitu peradaban bangsa Arab pra-Islam. Anak-anakku sekalian,
Di dalam video ini, mari sama-sama anak sekalian untuk mengamati ya, untuk mengamati video yang kita tayangkan ini ya. Tentang kondisi sosial, ekonomi budaya, kepercayaan masyarakat Mekah pra-Islam. Kehidupan bangsa Arab sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Pada saat Islam masuk di Jazirah Arab di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, anak mulia tersebar. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah menonton video tadi. Ya, sangat semangat menontonnya. Ayo, coba dulu semuanya berdiri. Oke? Sebelum kita akan membuat diskusi, kita buat dulu permainan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Mantap. Tepuk 4. Mantap sekali lagi. Tepuk 4. Mantap sekali lagi. Tepuk 5 sama-sama. Tepuk 5 2 kali. Oh iya. Tepuk semuanya. Iya. Tafadhol ijlis. Silahkan duduk. Sekarang Bapak akan membagi tugas. Akan membagi kelompok. Kelompok dulu Bapak tugas. Apa ya? Bagi. Kelompok 1. Kelompok 1. Tunjuk tangan kelompok 1. Ya, ini kelompok 1 ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 ini ya, kelompok 2. Kelompok 3. Oke, mantap. Kelompok 4. Iya, mantap ya. Setelah nanti selesai diskusinya, ya, akan nanti maju ke depan. Paham nak kan? Ya. Kalau kurang paham, boleh ditanyakan sama Bapak ya. Yang kurang jelas, boleh ya, boleh ditanyakan. Waktu kita tadi ada 10 menit ya. 10 menit. Oke. Lihat nak ke depan. Yang persentase hasil diskusinya pada hari ini adalah analisis kritis kebiasaan negatif masa jahiliyah. Oke? Bapak persilakan untuk mempresentasikannya ke depan. Ya, itu kelompok 1 ya. Oke, mantap. Kelompok 1. Kebiasaan negatif masyarakat Arab pra-Islam yang dinilai paling merusak dan membandingkan dampaknya dengan kehidupan. Kebiasaan negatif pra-Islam. Lalu, fanatisme persukuan Asabiyah. Dampak di masa jahiliyah memicu perang antara suku Ayyamul Arab yang berkepanjangan. Masyarakat kehilangan objektivitas dalam kebenaran karena membela suku yang salah. Perbandingan dampak di zaman milenial. Judi online atau pinjaman online ilegal menyebabkan jeratan hutang yang masif, bunuh diri, kecanduan, dan mengganggu produktivitas. Sama seperti kerugian finansial yang ditimbulkan oleh maisir. Udah presentasinya? Oke, silakan memberikan soal atau yang kurang paham. Boleh nak ditanyakan ya? Kelompok 4,
kelompok 3, kelompok 2. Ayo silahkan. Solusi globalisasi perbudakan. Praktik wakil juara sudah dilakukan, tapi beberapa program hubungan praktik ada jelaskan bagaimana beberapa solusi yang lebih progresif dan berkalian dalam menghapus sama perbudakan. Bukan sekedar membebaskan satu perbudakan saja. Oke, silakan. Solusi Islam itu bersifat sistemik, bukan cuma solusi sementara. Islam tidak hanya membebaskan budak sebagai amal, contohnya kafarat, tapi juga memutus akar penyebab perbudakan dan mengangkat status sosial budak. Misalnya menutup jalur perbudakan, kecuali tawanan perang yang diatur, membuka banyak pintu pembebasan. Dan Ayo sama-sama kita kasih aplaus untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, syukran katsir. Tafadhal ijlis. Ya, Bapak ucapkan terima kasih ya. Di sini adalah kalau kita lihat, kalau kita perhatikan adalah kita harus selalu menanamkan sifat kejujuran. Dalam bahasa Arabnya disebut adalah as-siddiq. As-siddiq artinya kejujuran. Kita harus jujur. Itu kan? Kita harus jujur. Kita harus menanamkan sifat kejujuran mulai dalam diri kita. Ya, diri kita masing-masing harus kita tanamkan. Baik ia di sekolah, di rumah, dimanapun tempatnya itu nak, harus kita bersifat jujur dan adil. Paham tuh? Oke. Soal yang kedua tadi apa? Oke, Bapak akan menyimpulkan sedikit tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Oke, dengarkan dengan baik-baik nak. Dengarkan, bagus kan? Sebelum datang Islam, Jazirah Arab disebut dengan jahiliyah. Apa arti jahiliyah itu? Kebodohan. Apanya yang bodoh? Apanya yang bodoh, nak? Mereka tidak mau mengikuti ajaran kebaikan. Mereka menolak itu. Apa di antaranya kebodohan tersebut? Menyembah berhala. Di sini akan Bapak buat kuis. Bapak sudah lihat nak ke depan. Di sini ada kuis ya. Kuis di sini ada sampai 20 soal. Oke? Bapak panggil namanya nak ya. Oke, bisa dipahami? Oke? Bapak panggilkan namanya. Setelah Bapak panggilkan namanya, dia terserah memilih ya. Dia terserah memilih. Contohnya di sini ada 20 nomor. Saya Pak maunya nomor 21. Tak ada di sini nomor 21 ya. Yang ada nomor 20. Oke, Bapak mulai. Aulia Ramadhani. Nomor 1. Baik. Ayo nak sama-sama kita lihat nomor 1. Oke, sama-sama kita lihat. Kelompok yang tetap berpegang teguh pada ajaran tauhid. Nabi Ibrahim menolak menyembah berhala dan hidup secara monoteis di tengah masyarakat jahiliyah. Dikenal sebagai golongan. Ayo nak, coba jawab. Bagian D. Ayo sama-sama kita lihat apakah bagus atau tidak. Bagian D. Coba baca. Yang paling dominan, cepat nak ya, karena waktunya ada ini. Apa jawabannya?
A atau B? C, oke? Oke, ya bagus ya, mantap. Ayo, kasih aplaus. Iya, mantap. Oke, karena ada waktunya ini, cepat-cepat dijawab ya. Oke, kita lanjutkan. Apiza Putri, mana Apiza Putri? Apiza Putri. Oke, siap nak? Nomor 5. Oke, nomor 5 kita buat. Apa alasan utama Nabi Muhammad SAW mempertahankan kebudayaan positif seperti menepati janji dan dermawan? Cepat nak, ada waktunya itu. A, oke. Salah pun tak apa-apa ya. Salah pun tak apa-apa. Kita lanjutkan. Oke. Karena kuisnya telah selesai ya. Asesmennya sudah selesai. Tugasnya membuat tugas di rumah nak ya. Untuk membaca materi selanjutnya. Ya. Bapak tugaskan di rumah untuk membaca materi yang akan kita pelajari pertemuan berikut. Paham tumna? Oke, mantap ya. Oke, sebelum kita tutup pelajaran kita ini, ya, mari sama-sama kita baca doa. Ya, anak Padli, silakan maju ke depan supaya kita membaca doa. Pada anak-anak kami sekalian, Bapak ucapkan terima kasih ya yang sudah ikut serta pembelajaran ini ya. Semoga pelajaran kita ini, ilmu yang Bapak sampaikan dapat kita pahami. Ya. Oke, silakan dipimpin doanya. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada kita kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Tadinya Bapak buka pertemuan ini, pembelajaran kita ini ucapan basmalah. Sekarang Bapak akhiri pertemuan ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.